mulai. Binyati su'ali ijabatid du'a husnil ada barakatil ata binyati su'alil futuli fahmi ma'ani asrari hadal kitab ihya ulumiddin. Allahumma sakhir lana hadal kitab ihya ulumiddin. Yassarallahu fahma wa tilawah ta'allum dirasah hadal kitab ihya ulumiddin wa anana ala tilawatih wa qarrabana kulla ba'id binyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarrin wa makruhin dafi'atan minal amrat wal asqam jalibatan li kulli khairin wa yumnin wa barakat ila hadratin nabi sayyidina sayyidil wujud Muhammad ibn Abdullah Yasin Habibillah Taha Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bis sanadil muttasil ila al imam hujjatil islam Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali an syekhina asy-Syekh Abdul Qayyum an walidihi asy-Syekh Mansur an syekhihi asy-Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi an syekhina as-Sayyid Abi Bakar Syata Al-Makki bisanadihi ilal alama al-Hifni anil Budairi anil Mulla Ibrahim Al-Qawrani Muhammad bin Syarif anil Faqih Ali bin Muhammad Al-Hukmi anil Syihab Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami anil Qadi Zakaria Al-Ansari anil Hafidh Ibni Hajar Al-Asqalani an Nabi Ishaq At-Tanuhi anil Taqi Sulaiman bin Hamzah an Umar bin Karam Ad-Dinawari anil Hafidh Abil Faraj Abdul Khaliq bin Ahmad bin Yusuf Al-Baghdadi an Sayyidina Imamina Hujjatil Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bi barakatihim wa uluwi barakati. Al-Fatihah. Fa'lam, ketahuilah anna aqraba ma yatakallamul faqihu fihi minal a'mali allati hiya a'malul akhirati thalathatu. Ketahuilah bahwa paling dekatnya ma perkara yatakallamu yang membicarakan al-faqihu siapa seorang ahli fikih fihi di dalam minal a'mali nyatanya dari beberapa amal-amal allati yang hiya adapun al-a'mal a'malul akhirati ialah amal-amal yang berkategori akhirat. Thalathatun ialah ada tiga. Yang pertama al-islamu Islam, wassalatu dan yang kedua salat, wal halal wal haram dan yang ketiga halal haram. Fa idza ta'ammalta muntaha nadharil faqih, maka bila mana mau merenungkan anda muntaha nadharil faqih kepada puncak pemikirannya orang ahli fikih, alimta maka tahu anda annahu kepada sesungguhnya perkara la yujawizu ialah tidak melewati annahu kepada sesungguhnya muntaha nadharil faqih la yujawizu ialah tidak melewati apa muntaha nadharil faqih hududad dunya kepada batas-batasnya dunia ilal akhirati ke akhirat. Wa idza arafta hadza fi hadits thalatha, kalau mengetahui anda kepada ini fi thalathati di dalam yang tiga, fahuwa fi ghairiha adharu,
bahwa maka adapun hadza fi ghairiha pada selainnya hadis thalatha adharu ialah lebih nyata. Amal Islam maka adapun amal Islamu adapun Islam fayatakallamul faqihi fima yasikhu minhu wa ma yafsud. Fayatakallamu maka membahas al faqihu siapa orang yang ahli faqih fima di dalam pembahasan yasikhu yang menjadi sah minhu dari ma wa ma yafsudu dan ma perkara yafsudu yang bisa menyebabkan kerusakan. Wa fi surutihi dan di dalam syarat-syaratnya Islam. Walaisa dan tidak ada yaltafitu ialah menoleh. Walaisa dan tidak ada yaltafitu ialah menoleh siapa sahos atau man orang fihi di dalam Islam illa ilal lisani kecuali kepada lisan. Jadi syaratnya orang bisa menjadi Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat bil lisan. Tidak boleh tidak. Oleh karena itu menurut Syekh Yusri, salah seorang ulama berpengaruh di Mesir, ketika membahas Abu Talib Kak Dinto mukmin tetapi tidak muslim. Karena dia hanya imannya Kak Dinto adalah mati, tidak sampai mengucapkan dengan syahadatain. Oleh karena itu cepon Imam Ghazali ketika membahas Islam maka walaisa yaltafitu fihi illa ilal lisan. Syaratnya harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa ammal qalbu adapun hati fakhorijun maka keluar an wilayatil faqihi dari koridornya ahli faqih. Bi'azli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbab as-suyuf was-sultana anhu. Bi'azli Rasulullah fakharijun an wilayatil faqih. Bi'azli Rasulullah dengan baik paling asal maknanya menyingkirkan, menjauhkan, bi'azli Rasulillah dengan menyingkirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbabas suyuf kepada para pemilik pedang, beberapa pedang, wasultanati dan pemilik kekuasaan anhu dari qalb. Haitsu qala sekiranya bersabda Nabi halla syaqqaqta an qalbihi. Kenapa tidak membedah kamu an qalbihi dari hatinya si rajul. Nikah not 1 di bawah rawahul Bukhari. Cek hadis Bukhari nomor 4269, Sahih Muslim hadis yang ke-96. Nikah halla syaqqaqta an qalbihi itu adalah maqulul qaul, ucapan Rasulullah kepada sahabat Usama bin Zaid. Jadi Sayyidina Usama melihat ada orang kalah perang, beda orang kafir kalah perang. Akhirnya karena merasa terdesak, takut dibunuh, maka ben lituli membaca syahadat asyhadu an la ilaha. Tapi sahabat Usama berpikir bahwa dia membaca syahadat nikah hanya untuk helah, hanya untuk menyelamatkan diri supaya tidak dibunuh.
Cak mung gua pura-pura. Karena sahabat Usama melihat hanya pura-pura, dibunuh. Tukar Rasulullah. Jangan. Kalau dohirnya sudah baca syahadat, sudah cukup. Pas Rasulullah debu. Halla syaqqaqta an qalbi. Mengapa kamu tidak sekalian membedah dadanya? Etengku apa iman longguan apa enggak? Artinya seseorang itu sudah cukup menyandang gelar sebagai muslim, cukup dengan mengucapkan syahadat. Tak usah teker membedah dadanya ongguan apa pun ten imanna. Jadi tolak ukurnya lisan, bukan qalb. Filladhi, pada kasus seorang sahabat qatala yang membunuh siapa alladhi, yakni Usama bin Zaid. Lah sahabat Zaid nikah satu-satunya sahabat yang namanya disebut secara langsung di dalam Al-Quran. Sahabat Zaid nikah diambil anak angkat oleh Rasulullah. Filladhi qatala, pada kasusnya sahabat Zaid yang telah membunuh siapa alladhi man, kepada man orang takallama yang mengucapkan siapa man bi kalimatil Islam, kepada kalimat Islam yakni syahadat, muqtadiran, karena sebagai alasan bi annahu, bahwa sesungguhnya man takallama qala, ialah mengucapkan siapa man dalika, kepada itu kalimatil Islam, min haufis saif, karena takut senjata. Bal bahkan yakumu, memutuskan al-faqihu, siapa ahli faqih, bisihatil islami, dengan asahnya keislaman, tahta dilalis suyuf, di bawah bayang-bayang senjata. Nahnu nuhkamu bid tawahir, wallahu yahkumu bis sarair. Ini kaidah fikih. Nahnu nuhkamu bid tawahir, wallahu yahkumu. Jadi kita itu melihat dohirnya. Dohirnya baca syahadat, ampun Islam. Urusan abaan pura-pura munafik, itu urusannya Allah, ranahnya Allah. Ma'a annahu ya'lamu anna saifa lam yakshif lahu an subhatin. Ma'a annahu, berserta annahu, sesungguhnya faqih, ya'lamu, ialah mengetahui faqih, anna saifa, kepada sesungguhnya pedang, lam yakshif, tidak bisa menghilangkan, menyingkap apa saif, lahu, bagi qail, an subhatin, dari kekaburan. Walam yarfa, dan tidak bisa menghilangkan apa pedang, an qalbihi, dari hatinya qail, ghisyawatal jahli, kepada penutup kebodohan, wal hayrati, dan kebingungan. Walakinnahu musirun ala sahibis saifi, walakinnahu, akan tetapi faqih, ialah memberikan isyarat, ala sahibis saif, atas pemilik pedang. Fa inna saifa mumtaddun ila raqabatihi, karena sesungguhnya pedang ialah memanjang apa saif, ila raqabatihi, sampai ke lehernya qail. Wal yada, kekuasaan tangan, mumtaddatun, memanjang, ila malihi, kepada hartanya. Wa hadhil kalimatu bil lisan, adapun ini pengucapan, bil lisani, dengan lisan, ta'simu, ialah menjaga, raqabatahu, kepada lehernya qail, wa malahu, dan hartanya, wa madamat lahu raqabatun wa malun. Madamat, selama langgeng, lahu, bagi si qail, raqabatun, apa leher, wa malun, dan harta. Wa dzalika, adapun itu selamat dari pedang, di dunia, ialah hanya di dunia saja, di akhirat Gusti Allah sih mangakeun. Walidzalika, oleh karena itu wadzalika fid dunya,
Qala bersabda siapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu, diperintah aku Nabi, an uqatila kepada harus memerangi aku Nabi, annasa kepada manusia, hatta sehingga yaqulu mengucapkan siapa nas la ilaha illallah. Fa idza qaluha, maka bila mana mengucapkan siapa nas kepada la ilaha illallah, faqad asamu, maka berarti melindungi siapa nas minni dariku, dima'ahum kepada darahnya tidak boleh dibunuh, wa amwalahum dan kepada hartanya nas tidak boleh hartanya dirampas. Not 1 di bawah, rawahul Bukhari wa Muslim. Wal lafdu, adapun lafaz lahu ialah bagi Muslim. Ja'ala, la rawahul Bukhari wa Muslim nikah Kak Dinto saya nyari hadis-hadis adalah Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi. Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi. Tapi sebelum masanya Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, hadis-hadis itu tidak ditakhrij. Artinya tidak ditahris, tak disebut riwayat terpasira. Maka pada masanya Imam Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, beliau kadinto membongkar riwayat-riwayat hadisnya Imam Ghazali dengan mentakhrij hadis-hadisnya Ihya dan diberi judul Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi takhriji ma fil Ihya minal akhbar. Jadi saya berbenika judul kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi takhriji ma fil Ihya minal akhbar. Kau ni bahwa tidak betul tuduhan orang orientalis termasuk orang-orang di sebelah yang mengatakan Imam Bukhari tidak mengerti hadis. Itu sangat tidak betul. Siapa Anda berani mengkritik Imam Bukhari? Siapa Anda berani mengkritik Imam Ghazali? Imam Ghazali yang dimuliakan oleh Imam Jalaluddin Al-Hafidh As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menerima hadis Ihya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama-ulama sebelum Anda, ulama-ulama kibar sebelum Anda mendalami Ihya. Bahkan Hafidh Al-Iraqi mentakhrij, membongkar hadis-hadis Ihya. Tidak betul. Jangan su'ul adab kepada Imam Ghazali. Siapa Anda, siapa Imam Ghazali? Ja'ala menjadikan Nabi athar dalika kepada athar lapet bekas. Bekasnya dalika itu ucapan la ilaha illallah fid dami, untuk menjaga darah agar supaya tidak dibunuh, wal mali menjaga harta agar supaya tidak dirampas, dijadikan ghanimah. Wa ammal akhirat, adapun akhirat, fala tanfa'u, maka tidak bermanfaat, fiha di akhirat, al aqwalu, apa ucapan. Teti salamat negitunya tidak di akhirat. Bal bahkan anwarul qulubi, adapun manfaatnya, beberapa cahayanya hati, wa asraruha dan rahasianya kulub, wa ikhlasuha dan ikhlasnya kulub, walaisa dan tidak ada dzalika apa itu anwar min fannil fikhi, ialah masuk di dalam kategori ilmu fikih. Wa in khadha, sekalipun mencemplungkan diri al-faqihu, siapa ahli fikih, fihi di dalam itu dalik. Kana khabarnya anwaru, bal anwarul qulub, kana ialah ada
Apa anwar? Kama law khadha fil kalami, sebagaimana mendalami atau mencemplungkan diri siapa faqih fil kalami, di dalam disiplin ilmu kalam, awit tibbi atau ilmu kedokteran. Wa kana, dan ada siapa faqih kharijan, ialah keluar an fannihi, dari fan faqih. Jadi ketika seorang ahli fikih mendalami ilmu tentang cahayanya hati, maka berarti dia sudah keluar dari koridor ilmu fikih masuk ke koridor ilmu tasawuf. Karena mun ate ini kapon ranahnya tasawuf. Wa amma zakatu, wa amma salatu, fal faqihu, maka adapun pakar fikih, yufti, ialah memberikan fatwa siapa faqih, bisihati, tentang sahnya solat. Idza atabila, mana melakukan siapa musolli, orang yang bersolat, bisuratil a'mali, pada bentuk segala amal-amalnya solat. Napa? Engki buka kalaben takbiratul ihram tetap dengan salam. Ma'adzahiris suruti, bersamaan dengan dohirnya syarat-syarat yang bersifat lahiriah. Karena ruhnya sholat nikah kan khusyuk. Jadi orang tak khusyuk secara dohir sah sholat kah? Itu secara hukum dohir, tidak secara hukum batin yang ranahnya tasawuf. Mana bi ranahnya tasawuf, orang mun tak khusyuk di dalam sholat tak sah, karena ruhnya sholat ada di dalam khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un, surah al-mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa khashi'un? Orang-orang yang berpaling, 'anil lagwi, lagha. Lagha ini kan apa? Lupa, lalai di dalam salat. Fokus. Jadi dalam salat tak fokus. Wa in kana, sekalipun ada siapa musolli ghafilan, ialah ghafil, alpa, lengah, fi jami'i salatihi, di dalam semua solatnya musolli, min awaliha, dari awalnya solat, ila akhiriha, sampai akhirnya solat, mashulan, hale disibukkan, bitafakkur, dengan berfikir, fi hisabi muamalatihi, pada menghitung hasil penjualannya musolli, fisuki, di pasar. Jadi berkuah solat engak ka kalkulasi oleh berempat gelek di pasar pemasukan 5 juta, pengeluaran 3 juta, oh berarti hasilnya oleh 2 juta. Jadi berkuah solat engak ka tong bitongan, engak ka debit kreditnya. Nikamun secara fikih sama. Illa inda takbir, kecuali betul takbir. Kecuali betul takbir, maka betul takbir nikah kutu fokus ongguan. Karena secara fikih pokok aban khusyuk betul Allahu Akbar cukup. Itu fikih. Illa inda takbir. Mana bi betul takbir tak fokus, tak sah teka sejarah fikih. Wa hadhihi salat, wa hadhihi salatu, adapun ini salat tidak demah. Salat seperak kerangka betena salat, pikiranna tak salat, la tanfa'u fil akhirati, tidak manfaat di akhirat. Tapi akhirat ada nilainya. Salat tak nol besar. Kama annal qawla bil lisani fil Islam la yanfa, seperti halnya annal qawla kalimat syahadatain bil lisani, yang diucapkan melalui lisan, fil Islami, di dalam Islam, la yanfa'u, ialah tidak bermanfaat di akhirat. Walakinnal faqiha yufti bisihhah, tetapi faqih
memberikan fatwa kesahannya. Ai innama fa'alahu hasala bihi imtithalu sihatil amal. Artinya sesungguhnya ma perkara fa'alahu yang melakukan kepada emak, siapa eman, hasala hasil bihi imtithalu sihatil amal. Wong qata'a putus bihi dengan ma fa'alahu anhu dari qail al-qatlu apa hukum bunuh, awit ta'zir atau hukum dera. Fa'ammal khusyu'u maka adapun khusyuk, pada tua sangat itu tua na orang wali, ada doanya orang wali, Allahumma inni as'aluka sujudal qalbi ma'al jasad. Ya Allah, hamba memohon kepada panjenengan Tuhan agar supaya panjenengan Tuhan memberikan kepada hamba sujudnya hati yang bersamaan dengan sujudnya anggota tubuh. Karena banyak orang berak jasad taseh asojud atena tasud. Maka kita minta inni as'aluka sujudal qalbi ma'al jasad. Sujudal qalbi ma'al jasad. Wa ammal khusyuk, adapun khusyuk, wa ikhdarul qalbi, yakni menghadirkan hati. Jadi khusyuk nikah wawuna nikah waw tafsir. Fa ammal khusyuk, apa khusyuk? Wa ikhdarul qalbi, yakni menghadirkan hati ketika beribadah. Alladzi yang huwa adapun khusyuk amalul akhirati, ialah amal kategori akhirat, ranahnya akhirat. Wabihi, dan dengan khusyuk yanfa'u bermanfaat al amalud dhahir, apa amal dhahir. La yata'arradu, tidak menyinggung-nyinggung, lahu kepada khusyuk, al-faqihu, siapa pakar fikih, walau ta'arrada lahu, andaikan menjelaskan siapa faqih lahu kepada khusyuk, lakana maka ada apa ta'arrud, ta'arrud, lakana maka ada apa ta'arrud, ta'arradah kharijan, ialah keluar an fannihi, dari kategori disiplin atau fan ilmu fikih. Jadi fikih kadinto membahas syarat hukum syarat sahnya salat secara dhahir, tidak membahas syarat sahnya salat secara hati qalbiyah. Khusyuk menghadirkan hati tidak dibahas di dalam fikih, karena itu bukan ranahnya fikih, ampun, keluar dari ranahnya fikih. Wa amma zakatu fal faqihu yanduru ila ma yaqta mutalabat sultan. Adapun zakat, fal faqihu maka adapun seorang faqih, yanduru ialah memandang faqih, ilama kepada ma perkara, yaqta'u yang menjadi putus, mutalabatas sultan kepada tuntutannya penguasa. Yaqta'u yang dapat memutuskan apa ma, mutalabatas sultan kepada tuntutan penguasa. Hatta sehingga innahu idza imtana'a an adaiha fa akhadahu sultan qaqran hakama bi annahu bari'at dimmatuh, sehingga innahu sesungguhnya muzakki idza imtana'a bila mana mencegah siapa muzakki an adaiha dari mengeluarkan zakat, fa akhadaha
maka lalu memanggil paksa kepada zakat siapa sultan penguasa qahron dengan cara memaksa, hakama maka memutuskan faqih bi annahu sesungguhnya muzakki bariat ialah sudah lepas zimmatuhu apa tanggung jawabnya muzakki. Beda orang wajib mengeluarkan zakat. Sejatinya dia tidak mau mengeluarkan zakat, tetapi karena diambil paksa oleh penguasa, oleh pejabat, secara hukum fikih sudah lepas tanggung jawabnya. Wa hukiya diceritakan anna Abu Yusuf Al-Qadi, sesungguhnya Imam Abu Yusuf Al-Qadi yang diangkat menjadi qadi. Imam Abu Yusuf nikah muridnya Imam Hanafi. Caipun Syekhuna Abdul Qayyum, Imam Abu Yusuf menjual rumahnya, harta kekayaannya dijual, eka beli kitab. Nikah Abu Yusuf. Karena ialah ada siapa Abu Yusuf, yahabu ialah memberikan siapa Abu Yusuf, malahu kepada hartanya, li zaujatihi kepada istrinya Abu Yusuf, fi akhiril hauli pada akhir tahun, wa yastauhibu lalu kemudian minta diberikan siapa Abu Yusuf malah kepada hartanya zaujah li isqatiz zakati untuk agar supaya zakatnya gugur. Fahukia maka diceritakan dalika apa itu karena yahabu malahu li Abi Hanifah kepada gurunya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Faqala maka lalu dawuh siapa Abu Hanifah, dzalika adapun itu karena yahabu malahu min fikhihi ialah karena kedalaman ilmu fikihnya Abu Yusuf. Wa sadaqa dan dia benar. Fa inna dzalika maka sesungguhnya itu karena yahabu min fikhid dunya, karena kedalaman ilmu fikih dunia. Walakinna madarratahu akan tetapi madarratnya fikih dunia fil akhirati di akhirat a'dhamu ialah lebih agung min kulli jinayatin dari semua kejahatan. Wa mithlu hadzal ilmi adapun perumpamaannya ini ilmu huwa ini ilmu ad-darru ialah membahayakan kelak dalam konteks akhir. Karena apa yang dilakukan oleh Imam Abu Yusuf itu adalah bentuk khilah, bentuk menghilahu hukum. Sobaja lepas gugur tak zakat carae sebelum contoh kholnya Kak Dinto bulan 2 Februari jadi tanggal 30 ampun beki kabini deki tanggal 3 minta kabini. Nah, tak apa lepas itu hukum fikih dunia, tapi akhirat lah ini kasih kocak cepon Imam Ghazali ilmu yang seperti ini itu ad-dar, ilmu dar yang membahayakan di akhirat. Wa amal halal wal haram wallah